Akhirnya kita ngevlog lagi. Sekarang hari Selasa tanggal 29 Juli jam setengah 3. Kali ini saya rencana akan bikin trip Sumbangsel ya. Jadi kita bakalan ke arah Palembang, Pagar Alam, kemudian muter ke Bengkulu, baru balik lagi ke Bogor ya. Oke, jadi ada dua alasan utama kenapa saya mau bikin trip Sumbangsel ini. Alasan yang pertama, karena masih jarang banget teman-teman yang bikin vlog dokumentasi, terutama ke daerah Pagar Alam. Dan alasan yang kedua, saya mau napak tilas nih. Sekitar 10 tahun lalu, tahun 2015 itu saya pernah mengunjungi kota Pagar Alam. Tapi nggak lewat Palembang ya, dulu saya via Bengkulu. Dan dulunya jalur Bengkulu Pagar Alam ke Palembang itu merupakan zona merah Sumatera. Jadi apakah saya bakal selamat baik-baik saja? Kalian tonton terus ya setiap episodenya sampai kita kembali lagi ke kota Bogor. Saya rencana mau ngeteng aja dari sini biar seru tripnya, biar murah juga. Kita bakal naik KRL sampai ke Rangkas Bitung. Terus kita bakalan lanjut kereta api lokal ke Merak, baru kita nyebrang ke Pelabuhan Bakauni. Oke, ini bisa masuk langsung ke stasiun Bogor ya. Oke, kalau dari Bogor jam segini nggak rame ya. Nggak tahu nanti yang dari Tanah Abang atau Manggarai ke arah Rangkas Bitungnya. Karena sekarang jam setengah 3. Nanti jam pulang kerja kayaknya nggak apa-apa lah. Nah, jadi pintu barat ini sekarang nggak terlalu rame ya, karena kebanyakan orang berangkat dari Bogor itu atau turun di pintu alun-alun sebelah sana, karena langsung ketemu sama alun-alun. Kalau ini kan ke Jalan Mayor Oking, jadi nggak begitu rame sekarang. Oke, kalau dari Bogor mau ke arah Jakarta atau kemana aja, bebas mau naik kereta yang mana aja, yang penting tujuannya Manggarai ya. Tapi mayoritasnya dari Manggarai. Kalau malam baru banyak yang balik ke depo Depok gitu ya biasanya. Oke, kita naik dulu ke arah Manggarai. Dari Manggarai transit di Tanah Abang ke arah Rangkas Bitung. Hampir aja telat. Langsung jalan keretanya. Jangan di sini ya, ini tempat cewek-cewek semua. Oke, jam 14.36. Berangkat dari stasiun Bogor. Kereta dipersiapkan masuk di jalur 12, akan dibuka pintu sebelah kanan dari arah lajuna kereta. Hati-hati, pintu sebelah kanan akan dibuka tension right dari mobil stasiun Agian Transit Manggarai. Ya, kita sampai di stasiun Manggarai nih. Jam 15.35. Jadi kita berangkat setengah 3. Kurang lebih lah 1 jam ya. Sekarang kita akan transit ke arah stasiun Tanah Abang. Kita turun dulu ke situ ya. Saya udah pesan tiketnya sih dari Rangkas Bitung ke Meraknya itu sebenarnya malam. Cuman jaga-jaga aja ya, dibandingkan telat mendingan saya duluan gitu. Oke, kita transit di stasiun Manggarai sekarang ke peron 1 dan 2 ke arah Tanah Abang, Duri, Kampung Bandan ya. Nanti kita transit di stasiun Tanah Abang untuk ke Rangkas Bitung. Nanti dari Rangkas Bitung kita baru sambung kereta api lokal Merak. Tiketnya murah sih, 3.000-an. Ya. Kita turun ke peron 1 dan 2.
Oke, kita lanjut ke arah stasiun Tanah Abang. Kabupaten Penajam sampai stasiun Kabupaten. Jadi sudah mobil pintu itu mau diambil. Negara Banganan rada sepi. Oke, jam 17.49. Kok bisa 2 jam gitu saya mandeknya tadi. Jadi ceritanya tadi lagi COD salah satu peralatan untuk ngevlog ini. Tadi kan 15.42 saya berangkat, nah sekarang udah 17.49, 2 jam tadi tuh. Buang-buang waktu, enggak juga sih karena memang penting gitu. Jadi kalian yang dari Jakarta, dari Jabodetabek arah Depok, Bogor, kalian biasa transit di Manggarai, terus transit di Tanah Abang nih di sini, baru ke arah Rangkas gitu. Oke, parah, rame cuy. Bagi dua ya dengan tangga manual, yang pengguna eskalator silakan sambil berjalan ya, diingatkan ke sesama pelanggan di depannya sambil berjalan ya, pengguna eskalatornya bisa sambil berjalan. Yang nggak mau jalan geser kiri, kanannya jalan, kanannya jalan. Kanannya jalan, kanannya jalan, kanannya jalan, kanannya jalan, Baru pertama kali nih arahnya ke Selipi cuy. Ya, mau nggak mau saya ke lokalnya jam 9:30, jadi biar aman sekarang berangkatin. Ini paling rame deh kayaknya. Harus oke, akhirnya parah cuy, rame banget. Pertama kali ke Rangkas Bitung. Mau nggak mau ya ngeteng murah ya. Tetap pelan-pelan aja ya. Berangkat. Saat ini Anda berada di KRL Komuter Line tujuan Rangkas Bitung. Attention, will be closed. 18.11 jalan dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung. Masih ramai banget. Tasnya saya taruh di atas.
Kawan, jangan sampai tertinggal dalam kereta. Terima kasih telah 19 menggunakan jasa kereta kalau komuter Indonesia. akhirnya sampai juga di Rangkas Bitung. Kita geser ke depannya. Please find your belongings. Do not lag behind. Ambil tas Thank dulu. you for commuting with Kereta Komuter Indonesia. Masuk di jalur 7 tidak akan buka pintu sebelah kanan dari arah tadinya kereta. Kami informasikan kembali kepada pelanggan komuter kereta disiapkan masuk di jalur 7 tidak akan buka. Rangkas Bitung Station. Hati-hati, pintu dibuka. Hati-hati, hati-hati, pintu dibuka. Attention, door will be Hati-hati saat pelanggaran, perhatikan setelah berlawan dengan kereta. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal di dalam rangkaian kereta. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan Kai Komuter. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan. Jam 8 kurang 10. Akhirnya sampai juga di Rangkas Bitung. Pertama kali saya ke Rangkas Bitung. Habis ini kita keluar dulu. Jadi kalian yang belum beli tiketnya bisa beli, yang belum beli tiket KA lokal bisa beli di luar stasiun ya. Tapi keluar stasiun dulu tapping pakai e-money-nya dulu. Jadi beda jalurnya dengan KRL. Jadi kalian nggak bisa pakai e-money ya untuk KA lokalnya. Wajib beli di stasiun Rangkas atau di akses by KAI. Nanti saya liatin. Murah sih 3.000 ya. Oke, kita keluar dulu. Toiletnya partai muncul. Baru lihat sih. Gokil. Lagi renovasi. Anda bisa membelinya secara online melalui aplikasi Akses by KAI. Untuk aplikasi Akses by KAI, Anda bisa downloadnya melalui Play Store maupun App Store di smartphone Anda. Pintu KA lokal Merak ya. Tuh. Kami informasikan kebetulan update dan dalamnya Anda bisa hadir 4:20. Oke, masih jam 8 kurang, kita sholat isya sekaligus maghrib dulu di sini ya. Nanti baru kita keluar sana. Pengen cari tempat makan sambil ini tanggal 29 cuy. Final nih. Indonesia U23 lawan Vietnam. Mainnya di GBK nih. Moga aja juara ya. Kita nanti nonton di depan lah, cari mana tuh ada warung yang lagi nobar ya. Sekarang jam 8:02 baru beres sholatnya di sini. Musolanya kayaknya musola sementara sih ya, soalnya lagi renovasi. Jadi kalian yang sudah sampai Rangkas Bitung, kalian bisa beli di di loket di sini ya untuk KA lokal Meraknya nih. Jadi kalian tinggal pilih KA lokal, masukin aja di sini tuh dari Rangkas Bitung, tujuannya ke Merak. Nanti kalian cari. Tuh, kalau dadakan juga sebenarnya masih bisa tuh, masih tersedia. Yang keberangkatan terakhir, saya juga nanti keberangkatan terakhir jam 21.22. Sekarang baru jam 8. Kami informasikan kepada pelanggan komuter sejahtera. Untuk saat ini tiket pemberangkatan terakhir masih tersedia. Oke, jam 8 lewat. Oke lah, cari tempat makan di depan. Nih, jadi kalian yang mau beli tiket ke lokal bisa beli nih di sini juga. Oh ini nih, nanti masuk ke lokalnya lewat sini. Masih lama. Sekarang baru jam 8, itu jam 9:30. Kita ke sana dulu, keluar dulu. Nah, jadi ini pintu keluar utama nih dari Rangkas Bitung. Pas pintu keluarnya banyak nih yang jualan kayak makan-makanan. Jadi kalian kalau kemalaman di sini juga aman.
ada ATM juga, kita narik ke ATM BSI dulu, nanti baru kita cari tempat makan yang ada TV kali ya, yang lagi nobar gitu. Jam 8 udah main ya harusnya. Oke, jadi kalian usahakan yang mau trip ke Sumatera ya, untuk jaga-jaga aja. Jadi kalian tarik tunai aja secukupnya. Karena nanti di kapal kan sebenarnya udah pada bisa kiris sih, cuman jaga-jaga aja. Ada beberapa yang nggak bisa, jadi kita bisa gunakan uang cash. Ini gelap banget asli. Ada bakso, mie ayam. Itu ada yang nobar tapi toko elektronik. Balik lagi dah, nonton di HP aja kali. Ini persis kayak di stasiun apa ya, Cikarang tuh. Jadi keluar dari stasiun itu langsung kayak pasar gitu ya, pasar dadakan malam gitu. Karena apa ya? Jus aja kali. Saya bawa bekal sih dari rumah. Ya tinggal pesan minum aja, ntar nonton bola di HP aja deh. Kosong. Terus Karel baru menit 14. Cari tempat makan dulu deh. Bisa nih kayaknya. Mau es jeruk Ibu? Boleh. Di sini ya. Mau. Udah Kak Dek, lihat aja Dek. Tiba-tiba hujan deras sih. Jam 21 pas. Ini 15 menit lagi. Lanjut. Nih 21.05. Deras banget gila. Angin lagi. Lanjut. Banding ketinggalan kereta. Balik lagi ke Bogor. Konyol dah. Untung bawa kaos kaki ganti. Yuk, lari. Oke, udah jam 21.07. Kita masuk aja kali. Ini masih deras banget. Orang juga pada nerobos. Selalu berhati-hati saat puasa. Dikarenakan kondisi saat ini Lanjut. turun hujan, dalam keadaan berat dalam keadaan psikis. Deras banget, parah. Berhati-hati dan utamakan keselamatan diri Anda. Liatin. Masuk dari arah barat, perjalanan masuk kereta api barat, ada di jalur satu dari arah barat, perjalanan masuk kereta api barat. Oke. Udah ada, tinggal masuk aja. Jan, licin.
itu kan? Oke, aman. Ada colokan, aman. Masa sih tuh? Iya. Itu nggak apa-apa ya. Dua satu dua dua. Salah nggak ada. Lagi ngetes rem dulu. Kita coba tidur dulu sebentar ya, kalau bisa tidur. Di luar lagi hujan lagi, enak bener tidak? Singoyan lah gitu, ngoyan semua Vietnam. Oke, 23.10 tepat waktu sesuai jadwalnya sampai di stasiun Merak. Ini udah langsung di pelabuhannya ya. Oke, lanjut keluar. Pertama kali juga sih ini di stasiun Merak. Nggak ada tangga. Oh, di situ. Mari Pak. Jam 23.11. Itu ada banyak kapal-kapal yang sandar. Saya beli tiketnya ntar di Perizi aja. Mana Mas?
Sekarang belum Raja Basah Metro Mas. Tanjung Karang. Orang berapa? 1 orang. Udah. Oke teman-teman, jadi kalian jangan heran ya kalau begitu sampai di Pelabuhan Merak itu bakal dikerubungi oleh bapak-bapak calo. Kalau saya sih oke-oke aja asal harganya masuk akal. Nanti kalian bakal ngerti apa yang saya maksud. Kalau saya kemarin beli tiket lewat Verizi, kalian kalau nggak mau ribet juga bisa beli lewat mereka. Jadi nanti tinggal cetak boarding pass dan masuk aja lewat gerbang ini. Dan di sini saya bingung nih, kira-kira kita langsung masuk aja ke kapal atau cari mobil profit terlebih dahulu ya. Kalau naik mobil profit, kalian nanti ketika sampai di Bakauni, nggak ribet cari mobil ke arah Tanjung Karang lagi, tinggal duduk aja. Akhirnya saya putuskan untuk cari terlebih dahulu mobil profitnya. Dan kata bapak yang jualnya mineral nih, mobilnya udah ada. Biasanya tuh dia mepet-mepet sebelah kanan. Pokoknya kalian harus rajin-rajin bertanya aja ya, rata-rata pada tahu kok letak mobil profitnya itu di sebelah mana. Dan perlu dicatat juga kalau mobil profit nggak semua lewat Tanjung Karang, karena ada yang langsung ke Palembang cuy. Jangan sampai kalian salah naik ya, nanti ribet lagi. Kalian pokoknya tanya aja ke drivernya. Dan apakah saya bakal dapat mobil profitnya dan mobil profit yang seperti apa yang saya dapat, ikutin terus. Nah ini ada musola, ada toilet juga, lumayan bersih sih. Kelihatannya dari sini. Pada neduh di sini. Kita jalan ke situ kali ya. Jadi dia pada mepet pagar kalau mobil profit ini. Dodol wajib, dodol. Tanjung Karang? Enggak ya? Oh timur ya? Enggak ada ya bang ya? Serombongan ya? Yang belakang ya? Nanti. Yeah. Jadi ini yang putih nggak lewat Bandar Lampung, nggak lewat Tanjung Karang. Dia ke timur katanya, lewat lintas timur. Ntar katanya cari lagi, di belakang ada. Nah di sini ada toilet, lumayan bersih toiletnya. Ada musola juga. Di yang kemalaman bisa lah tidur nih di sini. Ini ada musolanya. Oke, tunggu di sini aja lah, dekat-dekat sini. Ntar kalau kelihatan mobil profitnya baru kita tanyain apa lewat Tanjung Karang atau enggak. Kalau lewat Tanjung Karang langsung deh kita samperin. Nah ini toilet pria. Kalau yang di sebelah situ tadi toilet wanitanya. Oke, 2346 belum kelihatan juga mobilnya. Ini ada bis Raja Basah Utama, tapi masih harus naik mobil lagi ntar dari Raja Basah ke Tanjung Karang. Kemana pindah gini? Kayaknya nggak ada itu. Dia penuh. Ada. Oh penuh. Udah masih aja. Dia sama abang ini aja. Sama ya? Sama Apa? aja. Biasa? Kasih ongkos aja bang. Biasa kan? Iya, ongkosan aja. Berapa ongkosannya? Biasa. Mau naik aja ongkos 60 sama aja. 50 biasa. 60 itu tadi, 60, Iya. 60-an semua. 60. 60? Iya 60. 60 potongan itu. Ini bukan profit. Bukan ya? Sendiri? Sendiri habis ngantar tamu saya. Oh. Bandara pulangnya kosong. Balik lagi ke? Ke bandara tuh. Itu yang naik kemana satu lagi? Itu bapak itu. Hah? Di Darussalam. Saya beli tiket nih tadi ya. Angus. Ntar kalau sebenarnya di luar ada nggak biar nggak perlu beli tiket gitu? Ada. Ada aja ya? Heeh.
Jadi nggak perlu beli tiket. Iya. Jadi tiket yang ini hangus ya, karena kan naik mobil nih, nggak ditanya tiket ini, lebih ke rental ini. Habis nganterin Polri tadi katanya, dari Lampung habis peresmian Bayangkara FC. Jadi baliknya dia nyari ya untuk tambah-tambahan lah. Itu banyakan juga profit kayak pickup tuh. Tadi saya tanya yang itu ke Palembang. Kalau yang ini juga ke Tanjung Karang cuman pickup, kan cuman muat 2 orang. Nah, untungnya dapat ini nih. Keren sih. Dapat Fortuner. Oke, kita naik dulu. Tadi saya mau di depan cuman ada si bapak itu, biarin deh kita di belakang. Ngalah sama bapak-bapak. Oke cuy, gokil. Kita dapat mobil Fortuner nih. Walaupun bukan mobil profit ya, tapi kan sama aja lah. Isinya ada saya sama si bapak tuh di depan yang bakal turun di Bandar Lampung. Kata drivernya temennya di belakang malah bawa Alphard gitu. Tapi biasanya yang tanda kutip mobil mewah gini, mereka angkutnya tuh 1 atau 2 penumpang aja. Tahu sendiri lah ya. 12:30 masuk. Makasih bang. Oke cuy, jadi sampai di sini dulu episode pertama trip Sumbangsel kita. Untuk episode selanjutnya akan saya taruh di akhir video atau di deskripsi ya kalau sudah tayang. Jangan lupa kalian tonton semua episodenya. Jangan bosan-bosan ya, karena saya aja yang menjalani tripnya itu sangat-sangat excited gitu. Dan apakah mobil ini akan mengantarkan saya sampai ke tujuan, yaitu stasiun Tanjung Karang, atau saya bakal diturunin di tengah jalan ya, kita tidak tahu. Pokoknya kalian tonton episode-episode selanjutnya. Untuk drivernya sendiri ya, pembawaannya lumayan enak ya, walaupun baru kita coba naik kapal doang ya. Dan di sebelah driver itu si bapak juga banyak membagikan pengalaman-pengalamannya, karena dia juga sudah lumayan berumur cuy gitu. Jadi banyak yang bisa saya petik dari mobil ini juga. Untuk kapalnya ya dari luar terlihat mewah, apakah dalamnya juga mewah. Untuk okupansi penumpangnya juga tidak terlalu ramai, dan itu yang penting untuk saya, karena kalaupun ramai tapi kapalnya mewah itu agak kurang gitu. Yaudah, akhirnya kita masuk aja dulu ke kapalnya. Di episode selanjutnya saya bakal review tipis-tipis. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.